Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali berita terbaru dari daerah Kediri dan sekitarnya hadir untuk Anda semuanya hari ini di program Memo Newsroom. Saya Indri Panjalu, inilah berita selengkapnya. Tersangka korupsi pengadaan tanah SMP 1 Mantingan ditangkap 1 buron. Baru menikah, Pak Sutri di Pasuruan bunuh dan cabuli anak di bawah umur. 1 positif COVID-19, jaksa dan staf Kejari Ponorogo jalani rapid test. Pembobol Bank BNI 1,7 triliun berhasil diekstradisi ke Indonesia. Update COVID-19 Kabupaten Kediri, tambah lagi 9 orang positif, 1 sembuh. Tim penyidik Polres Ngawi menangkap 1 tersangka kasus dugaan korupsi markup pengadaan tanah SMP Negeri 1 Mantingan yang merugikan negara sebesar 1,1 miliar. Tersangka yang merupakan mantan pegawai birokrasi dari lingkungan Dinas Pendidikan Ngawi, Hadi Suharto, ditangkap di rumahnya Desa Pucangan, Kecamatan Grambe, Kabupaten Ngawi, Rabu 8 Juli. Tersangka ditangkap paksa karena telah mangkir dari panggilan penyidik sejak Maret lalu. Perlu diketahui Polres Ngawi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan tanah SMP 1 Mantingan. Tersangka lainnya yakni S merupakan pegawai swasta. Kasus ini berawal dari lahan SMP Negeri 1 Mantingan yang selama ini merupakan milik Ponpes Ngontor. Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelontorkan dana pengadaan ke Dinas Pendidikan Ngawi sebesar 2,7 miliar rupiah dari APBD 2017. Namun kuat dugaan dana sesungguhnya yang terpakai untuk pembelian tanah bagi SMP 1 Mantingan tidak sebesar yang dilaporkan. Dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, Polres Pasuruan berhasil menangkap kasus pembunuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur Selasa 7 Juli sekitar pukul setengah 11 malam. Saat konfirmasi pers yang dilakukan di Mapolres Pasuruan pada hari Rabu 8 Juli pagi, Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan mengatakan pelaku pembunuhan tersebut dilakukan oleh 2 orang tersangka yang ironisnya adalah sepasang pasutri yang baru menikah 2 minggu dan juga tetangga korban. AKBP Rofik mengungkapkan tersangka berinisial MT dan IM ini menghampiri korban sedang asik bermain bersama dengan teman-temannya di sungai. Mereka membujuk korban dengan es krim, kemudian diajak ke rumahnya dan dicabuli sebanyak 2 kali oleh MT. MT memanggil istrinya IM untuk melucuti semua perhiasan yang masih dipakai oleh korban. Dan dengan sadis MT memukul bahu korban dengan menggunakan balok kayu. Mereka kemudian membuang korban ke saluran pengairan persawahan. Rofik juga menegaskan aksi pembunuhan ini dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut karena ingin menguasai perhiasan yang dikenakan korban dan diikuti hawa nafsu dari MT. Barang bukti yang telah diamankan dari tangan kedua tersangka adalah 1 batang kayu, 1 kalung emas milik korban, 5 gelang emas milik korban, 1 baju warna abu-abu kombinasi hitam milik tersangka, 1 sarung warna coklat yang dipakai saat memukul korban. Salah satu staf Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo terkonfirmasi positif virus COVID-19. Hal ini membuat Kejari Ponorogo langsung melakukan rapid test besar-besaran di internalnya. Dari rapid test yang dilakukan terhadap 50 orang yang terdiri dari jaksa, staf, bagian keamanan, dan kebersihan kejaksaan Senin 6 Juli lalu, 3 orang diantaranya dinyatakan reaktif. Hal ini dibenarkan oleh Kasih Intel Kejari Ponorogo Ahmad Afandi. 3 orang reaktif rapid test ini melakukan swab pada tanggal 8 hingga 9 Juli. Afan mengatakan setelah mendapatkan kabar salah satu rekannya di kejaksaan positif COVID-19, Kejari telah melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan kantor kejaksaan. Kendati demikian, Kejari tidak melakukan pembatasan pada pelayanan kejaksaan. Pasalnya, kejaksaan sudah menerapkan pelayanan berbasis protokol COVID-19 sejak lama. Pembobol Bank BNI sebesar 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lomawa, akhirnya berhasil diekstradisi ke Indonesia Kamis 9 Juli. Menteri Kementerian Hukum dan HAM
Yasona Lauli mengatakan pihaknya telah berhasil menangkap buronan kelas kakap tersebut melalui jalur ekstradisi dari Serbia. Maria tertangkap oleh pihak keamanan Serbia berdasarkan Red Notice Interpol yang telah diterbitkan sejak tahun 2003. Pemerintah bertindak cepat dengan mengajukan penahanan sementara dan permintaan ekstradisi. Dengan selesainya proses ekstradisi ini, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap Maria. Penangkapan Maria menjadi sulit karena Maria juga memiliki kewarganegaraan Belanda sejak tahun 1979. Sejak penangkapannya sebagai tersangka pada Oktober 2003, Maria telah pergi ke Singapura dan tinggal di Belanda. Pihak kepolisian Indonesia yang menemukan keberadaan Maria di Belanda pada tahun 2009. Saat itu, pemerintah Belanda menolak untuk memberikan izin ekstradisi kepada Indonesia. Untuk menyelesaikan kasus Maria, Belanda hanya memberikan opsi untuk melakukan sidang permasalahan itu di Belanda. Maria menjadi tersangka karena pembobol Bank BNI cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan letter of credit LC fiktif pada tahun 2002. Hal itu diketahui oleh Bank BNI setelah mencurigai kejanggalan dari transaksi perusahaan yang dimiliki oleh Maria. PT Gramarindo, perusahaan yang dimiliki oleh Maria dan Andrian Waworuntu, melakukan pinjaman kepada Bank BNI dengan jumlah 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro. Jumlah tersebut senilai dengan 1,7 triliun berdasarkan kurs saat itu. Bank BNI menemui kejanggalan ketika penyelidik dan menemukan bukti jika perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. Sementara itu, proses penerbitan LC perusahaan tersebut juga banyak menemui kejanggalan. Aksi Maria tersebut diduga dibantu oleh oknum orang-orang dalam, karena BNI menyetujui jaminan LC dari bank yang tidak termasuk korespondensi Bank BNI. Bank tersebut seperti Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, dan Middle East Bank Kenya. Terdapat 9 tambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kediri. Penambahan tersebut disampaikan juru bicara gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib dalam rilisnya Rabu 8 Juli kemarin. Penambahan 6 kasus itu terdiri 2 klaster area Tulungagung, yang keduanya merupakan warga desa Titik Kecamatan Semen, 2 klaster Malaysia yang merupakan warga desa Puhjara Kecamatan Plemahan dan warga desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan, serta 5 klaster baru yang terdiri dari 1 orang warga desa Gadungan Kecamatan Puncu, 2 warga desa Melati Kecamatan Mojo, dan 2 warga desa Ngasem Kecamatan Ngasem yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Selain itu, 1 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang berasal dari desa Jati Kecamatan Papar telah dinyatakan sembuh. Pasien yang selama ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara tersebut dari klaster baru dari pemeriksaan laboratorium hasil swab yang dilakukan pada pasien tersebut terkonfirmasi negatif 2 kali berturut-turut. Dengan demikian, saat ini terdapat 261 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kediri. Dengan rincian, 175 orang dirawat, 70 orang sembuh, dan 16 orang meninggal. Demikian tadi Memo Newsroom hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Saya Indri Panjalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.